Ya, masih layak gitu ya. Ya, ada jeda soalnya tadi itu di setelah masih layak itu. Oke, baik saya langsung ke apa namanya. Terima kasih Pak Hardi, selamat berpuasa. Itu Amerika lagi decline sebenarnya, lagi kalah perang dagang sama Cina. Maka kemudian dengan kemenangannya Trump, dia pengen mengubah katakanlah posisinya dari kalah perang dagang sekitar sekian triliun US dollar, dia menggunakan taktik yaitu perang tarif karena dia kalah perang dagang. Jadi Amerika sebagai sponsor utama perdagangan bebas akhirnya menutup diri, melakukan policy protectionism. Dan itu yang membuat akhirnya sistem multilateral yang berdasarkan oleh rule of law, good governance, demokrasi dan human right ditantang dengan satu sistem unilateral yang dipimpin oleh Trump dan itu bukan dengan rule base lagi, tapi dengan deal base. Ini implikasi dari konteks baru di mana Amerika ingin mempertahankan hegemonnya di dunia. Indonesia justru tergopok-gopok masuk ke dalam kepemimpinan netra berkali-kali dalam konteks geopolitik. Ingin saya sampaikan yaitu soal sendiri adalah negara yang sekarang tidak percaya sama sistem internasional. Dia menculik Maduro bulan Januari, dia nggak percaya sistem internasional, bahkan mengangkangi sistem internasional dan Indonesia sekarang posisinya sebagai Presiden Dewan HAM. Ini seharusnya akan dipertanyakan orang yang seharusnya terus memperjuangkan pentingnya multilateralisme dan juga pentingnya rule base, mengapa gabung sama kelompok-kelompok unilateral yang sebenarnya tidak percaya sama PBB. Ini ambivalen menurut saya, ini hal yang sangat serius dan ini mempertanyakan kredibilitas Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM hari ini sedang bersidang dan itu membahas masalah-masalah kritis, agenda genosida di Gaza, agenda okupasi ataupun invasi di Rusia, di Ukraina oleh Rusia, macam-macam termasuk soal pelanggaran HAM di Amerika sendiri yang dilakukan oleh ICA terhadap para migran. Dan di situ kita lihat kalau sangat rasis terhadap migran, yang sangat ekstraktif terhadap alam gitu ya, yang sangat ego, sangat dia negara besar tapi tanggung jawabnya harusnya besar tapi dia malah sangat ego hanya untuk warganya sendiri, make American great again gitu sebagai satu doktrin American first. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebenarnya Indonesia sedang kehilangan posisi sentralnya. Ini adalah sebenarnya satu krisis dunia yang dulu ketika mungkin tadi sudah disinggung soalkan oleh Indonesia, bahkan Indonesia membebek, nggak menjadi peran yang sentral. Dulu proposalnya sangat jelas, kita anti imperialisme, memerdekakan bangsa-bangsa yang terjajah. Sekarang apa? Ya kan? Kita masuk ke dalam satu imperium, ya kalau sudah adalah imperium gaya baru, ini imperium rasis, ini imperium anti migran, ini imperium eksploitatif, ini imperium ego yang kemudian nggak percaya sama kerjasama internasional. Jadi Indonesia sedang membangun imperialisme gaya seperti itu. Indonesia sedang masuk membangun imperialisme. Padahal seharusnya kita bisa membangun sendiri, mengundang orang-orang yang nggak mau dunia itu di-set-up dengan cara seperti ini. Ada banyak sekali warga dunia yang menginginkan perdamaian. Ada banyak sekali. Kenapa kemudian mengagitasi perang dan disetujui dan diem saja dengan berbagai konflik di dunia. Harusnya Indonesia bisa tampil menjadi leader ketika menjadi posisi sebagai Dewan HAM, bisa menjadi the global alliance for peace and justice. Karena yang terjadi di Palestina itu kebutuhannya adalah justice, nggak cuma peace. Sementara BOP orientasinya adalah rekonstruksi. Kemudian di Gaza ada ratusan resolusi PBB dan Indonesia adalah sponsor utama. Resolusi namanya resolusi terhadap okupasi penjajahan tanah Palestina oleh Israel. Dan harus dibalikkan, harus angkat senjata, angkat kaki dan meninggalkan senjata. Secepatnya Indonesia sponsor kaki dan meninggalkan senjata. Secepatnya Indonesia sponsor. Kemana dipnya? Ini yang seharusnya didorong. Tanpa ada keadilan, saya rasa perdamaian maupun katakanlah kemerdekaan itu hanya semu saya rasa untuk Palestina. Saya rasa kita harus pertanyakan benar, apakah Indonesia hari ini punya foreign policy atau tidak?
Foreign policy dijalankan oleh Prabowo yang tadi sudah banyak dikritisi jalan sendiri. Di mana Menlu? Di mana para diplomat? Di mana posisi bebas aktif? Enggak ada semua itu. Saya pertanyakan, saya menguasai ilmu HI, jadi saya bisa ngomong seperti ini. Terakhir, soal trade ya, soal trade deals gitu ya. Saya nggak bisa bicara banyak ketika sebenarnya proses ini jelas apa ini semua. Saya rasa itu sikap politik saya dan nanti akan diteruskan dengan sikap posisi HRWG terhadap bagaimana kita mundur jauh dari kepemimpinan global. Kita tidak memiliki foreign policy yang sebenarnya sudah dimandatkan bahwa kita adalah bebas dan aktif untuk nilai-nilai ya perdamaian dunia dan keadilan. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Daniel Awigra atau Mas Awi tadi meski Mas Awi menggunakan kata diksi ambivalen ya, tapi penjelasannya seolah-olah ini ingin mengatakan sebenarnya pemerintah itu hypocrisy sebetulnya, gitu ya, ya munafik gitu. Di satu sisi kita dengan bangga itu menyatakan merebut posisi Presiden Dewan HAM PBB, ya, jadi bagian dari Dewan HAM PBB, sekarang presidensi Dewan HAM PBB, lagi mimpin sidang. Dewan HAM PBB mengeluarkan berbagai resolusi terkait dengan isu Gaza, Palestina, ya, banyak soal pendudukan, okupasi, soal yang dimana Amerika itu mengangkat ini hipokrasi, kebijakan hipokrasi. Di mana kebijakan luar negeri Indonesia hari ini? Kita nggak berpegang pada nilai atau value, gitu ya. Itu saya menegaskan yang disampaikan Mas Awi aja. Oke. Selanjutnya Mas Batara, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore rekan-rekan semua. Dari kaitan dengan BOP dan juga perjanjian dagang, namun yang ingin saya soroti adalah selain BOP memang lahir atau merupakan anak haram dari PBB karena diklaim sebagai bagian dari resolusi Dewan Keamanan 2803 yang sebenarnya tidak berhubungan. Akan tetapi yang paling penting di sini disikapi adalah bahwa proses pembentukan BOP, saya ingin mengingatkan bahwa ketika BOP yang diklaim sebagai bagian dari resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 sebenarnya tidak memiliki hubungan, bahkan tidak baik langsung maupun tidak langsung dengan berdirinya sebuah organisasi baru yang namanya BOP. Dari charternya kita bisa melihat bagaimana ada pemisahan antara peran Trump sebagai pribadi, selaku ketua BOP dan juga sebagai Presiden Amerika Serikat, yang artinya meskipun Trump besok kemudian tidak menjadi sebuah organisasi di bawah apa yang disebut sebagai unipersonal, bukan lagi unilateral lagi, karena merujuk pada pada seseorang yang disebut sebagai Trump. Berkaitan dengan perdagangan, saya juga mengatakan bahwa saya tidak mengerti negosiasi yang dilakukan sehingga baik diplomat kita atau negosiator kita, termasuk juga itu di bawah supervisi presiden, itu tidak melakukan pengawasan kepada rakyat dalam hal ini untuk bertanya kepada DPR. Tapi langsung ditandatangani pada saat itu di Davos. Begitu juga dengan perjanjian yang tiba-tiba kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Saya ingin mengingatkan, karena ini saya singkat saja, bahwa dahulu di dalam KUHP lama ada pasal 121 yang mengancam para negosiator yang merugikan negara dalam perundingan internasional diancam 12 tahun penjara. Sayangnya tidak ada lagi kemudian pasal ini dalam KUHP baru. Namun kita bisa gunakan pasal 603 dalam konteks korupsi jika kemudian itu merujuk pada perjanjian dagang. Karena tidak bisa kemudian sesuatu yang sifatnya tidak halal kemudian sesuatu yang sifatnya sah muncul dari sesuatu yang tidak halal. Atau dalam bahasa hukumnya ex injuria ius non oritur. Tidak ada sesuatu yang sifatnya sah muncul dari tindakan yang tidak sah. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa baik BOP maupun perjanjian dagang RIAS muncul dari sebuah tindakan yang haram. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan apakah kita masih perlu kemudian memperbincangkan ini dengan
dengan pemerintah kita, atau satu-satunya jalan adalah DPR dan terus-menerus mengingatkan DPR bahwa ini membahayakan tidak hanya rakyat kita tetapi kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Saya rasa itu penjelasan singkat saya. Terima kasih. Bir atau Batare. Selanjutnya saya langsung saja, ini yang terakhir. Dalam satu bentuk piagam di relasi politik luar negerinya tuh. Indonesia berada luar negerinya tuh. Indonesia berada dalam kaki tangan Trump tuh, baik dalam BOP ataupun dalam perjanjian dagang tersebut. Mereka yang melakukan penandatangan perjanjian, posisi yang lemah dalam perjanjian itu dan justru banyak yang merugikan. Yang ketiga adalah Indonesia masuk dalam langgam permainannya Trump. Kalau kita lihat tadi Mas yang ketiga adalah Indonesia masuk dalam langgam permainannya Trump. Kalau kita lihat, tadi Mas Batar sudah bilang, dalam Davos, Indonesia tiba-tiba disodorkan tentang perjanjian BOP. Dan edannya adalah, lu kok main tanda tangan aja gitu. Padahal tadi kata Mas Ferry, soal siapa rakyat gue ke DPR dong? Ini soal bangsa Palestina yang tahun 55 kita udah komitmen tentang kemerdekaan Palestina dan melihat Palestina sebagai bentuk penjajahan. Sehingga ketika kita ingin menandatangani ini, prosesnya mutlak untuk menanyakan dulu ke parlemen. Tapi ini kan enggak main tanda tangan sikap politik luar negeri Indonesia jelas proses kesalahan. Pada saat bersamaan sikap politik luar negeri Indonesia jelas proses kesalahan. Pada saat bersamaan juga dalam kasus perjanjian perdagangan itu memalukan dong. Apa yang dilakukan oleh Trump ada memainkan permainan politik of the game tuh. Sebelum putusan MA dilakukan, lo tanda tangan. Kan lo sangat tahu dan tahu akan ada putusan Mahkamah Agung itu, paling tidak. Lu menunggu dong. Kasusnya udah jalan. Kan sehari sebelum penandatangan sebelum putusan MA lu tanda tangan, itu kan artinya Trump memainkan. Lu dalam permainan dia tuh. Habis itu dor putusan MA. Habis itu dor putusan MA. Tadi disebutkan udah jauh-jauh sana nurun ke 19%, putusan MA 10%. Nggak usah capek-capek bos. Ya kan? Jadi menurut saya, dan problemnya yang keempat adalah kesamaannya sama-sama tidak cukup menurut saya, dan problemnya yang keempat adalah kesamaannya sama-sama tidak cukup nanti kalau terlalu kasar repot juga nih. Kosakatanya. Nyari soal. Menurut saya nggak punya rasionalitas yang kuat gitu loh. Di BOP main tanda tangan aja, perjanjian dagang sebelum itu lo main tanda Palestina dari mana? Nggak ada di kerangka BOP itu perdamaian. Wah yang satu lagi perjanjian perdagangan juga bangga. Wah kita hebat, bagus, ini prestasi kan pemerintah. Nggak baca yang deal. Mereka nih yang ngomong. Terus kita di sini bangga, wah kita hebat bos. Di BOP hebat, perjanjian damai, di sini kita hebat. Ngobrolnya di mana? Di awan apa di bumi ini? Ya kan juru bicara pemerintah ya. Kalau ngomong di awan ya boleh, ini ngomong di... Yang lu pepesan kosong semua tuh. Dalam konteks BOP yang perjanjian dagang bahwa lu berhasil. Jadi kalau dibilang ini kacau nih government. Kenapa? Prinsip pertama adalah lu nggak beli perjanjian dagang kan juga punya dampak ke banyak sektor. Di lingkungan dan lain. Dalam konsep itu punya dampak dalam kebijakan Palestina. Nah itu poin saya yang berikutnya tuh. Jadi saya mau bilang pure ini rezim pemerintahan benar-benar menjadi kaki tangan Trump dan dalam mainan langgam politik permainan Trump nih. Jadi kalau besok nggak bangun juga masih permain ini, berarti memang pertanyaannya adalah apakah negara Indonesia menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-51? Pertanyaannya itu, kalau nggak sadar juga. Karena ikut terus dalam Palestina, ikut langgam Trump.
Dan perdagangan ikut dan tunduk tuh. Jadi kayak nggak ada kedaulatan tuh. Sekarang saya masuk ke spesifik yang BOP. Teman-teman, saya ingin meluruskan karena ada pengiriman tentara ke Gaza. Pengiriman tentara ke Gaza itu basisnya dari mana? Dasarnya. Basisnya dari BOP. Pertanyaannya, apakah BOP merupakan mandat PBB? Tidak. Jadi resolusi 2803 itu ya tidak dijadikan rujukan oleh Trump dan BOP yang dibentuk oleh Trump. Kenapa? Pertama, di dalam BOP tidak ada di dalam dasar menimbangnya bahwa BOP ini dibentuk berdasarkan resolusi 2803, nggak ada. Yang ada justru sebaliknya, karena kegagalan lembaga-lembaga multinasional, maka dibentuklah BOP. Ya nyindir sebenarnya PBB itu. Jadi nggak ada, di dasar menimbangnya nggak ada. Yang kedua, tidak ada di dalam BOP itu kalimat tentang Palestina dan kemerdekaan Palestina. Nggak ada. Di resolusi 28 OP, tidak ada kewajiban untuk melaporkan semua hal kepada Dewan Keamanan PBB. Di dalam BOP semua hal dilaporkan kepada Trump. Sementara di resolusi 2803, BOP dan semua tindakannya, gitu ya, karena di 2803 di mana BOP juga, itu harus dan wajib ke Dewan Keamanan PBB. Di dalam BOP yang dibentuk Trump, hanya kepada Trump. Jadi teman-teman perlu nyadari, BOP ini bukan Board of Peace, tapi Board of Trump tuh. Kenapa? Keanggotaan yang ikut siapa yang undang? Trump. Ya kan? Mekanisme penentuan dalam voting ruang lingkup persetujuan akhirnya kepada Trump. Siapa yang menentukan? Trump. Trump bukan piagam Board of Peace. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah BOP memberikan landasan untuk kerangka kemerdekaan Palestina? Jawabannya enggak ada. Di deklarasi New York sebelum resolusi 2803 jelas yang dimotori Prancis, negara Palestina. 2803 di pasal 19 dijelaskan, jelas bahwa ada kemungkinan self-determination buat Palestina. Di BOP nggak ada. Jadi nggak ada BOP untuk kemerdekaan Palestina. Gaza itu untuk apa? Dan dasarnya apa? Apa yang terjadi di Palestina, di Gaza kan? Israel melakukan penjajahan serangan. 70.000 warga Palestina mati, infrastruktur hancur. Siapa yang buat ulah? IDF, tentaranya Israel. Udah hancur semuanya. Hari ini 80% Gaza dikuasai oleh Israel, sisanya di Rafah 20% masih dikuasai penduduk Palestina dan Hamas. Siapa yang melakukan kehancuran itu? Israel. Indonesia diajak bro, ayo bro ke Palestina bro. Udah hancur nih, tinggal sisa 20%. Israel nggak bayar lagi. Pertanyaan ini, apa ini pemerintah? Waraskah mengirim pasukan ke luar negeri? Itu selalu mandat peacekeeping forces. Tugasnya adalah misi perdamaian. Mandat Dewan Keamanan PBB. Pasukan TNI enggak mandat perdamaian, mandat BOP. Kedua adalah, ya ada dalam konteks OKI di Filipina hanya sebagai observer. Itu cuma dikit 20-30. OKI di Filipina hanya sebagai observer. Itu cuma dikit 20-30. Sisanya adalah peacekeeping forces. Yang kedua adalah, di sana, tadi bahasanya apa Mas Ardi? Rekonstruksi dan demilitarisasi. Demilitarisasi, siapa yang didemilitarisasi? Salah satunya Hamas, terus tentara Israel suruh mundur. Hamas dirujuk senjata, mundur. Hamas dirujuk senjata. Hamas sampai sekarang menyatakan, sebelum kemerdekaan Palestina diberikan, gue gak mau melucuti senjata. Misi combat mission nih, bukan peacekeeping forces. Misi combat mission nih, bukan peacekeeping forces. Combat mission dalam sejarah Indonesia. Dan menghadapi Hamas. Sementara Indonesia sejak 55 menyatakan kemerdekaan Palestina, waduh, keluar jauh dari komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Dan ada basis Hamas sebagai perjuangan di sana, yang mereka menjadi bagian itu sebagai perjuangannya untuk rekonstruksi. Kata Hamas, ini basis perlawanan gue, tempat gue ini perlawanan, lu kemudian hancurkan untuk dalih rekonstruksi, ya pasti dilawan dong. Jadi dalih rekonstruksi itu kamuflase juga gitu loh. Yang terakhir adalah di sana tuh 80% tentara Israel menguasai Indonesia masuk. Ditanya, bro lu mau ngapain?
Membela Hamas mau ke sini. Demilitarisasi yang mana? Mana BOP? Siapa bro? Jadi aduh please, ini rule of engagement yang gak jelas. Jadi kalau tentara dibawa ke sana, saya kasihan nanti bisa mati konyol. Lalu kemudian gak ada aturan main, resikonya tinggi. Tapi imperialisme baru di Palestina yang dilakukan oleh Trump dan Israel dan Indonesia join dalam imperialisme itu. Pada yang tentu mengacaukan dan menyedihkan dalam undang-undang kan kira-kira itu. Kalau dalam buat undang-undang kira-kira itu bisa punya kewenangan dibatalkan. Dalam piagam perjanjian internasional juga harusnya ke DPR dia bisa nolak. Tapi kalau DPR diam, ya nggak ada jalan lain. Kalian lah, kita lah yang harus turun ke jalan mengingatkan kekacauan pemerintah dalam dua isu strategis ini. Karena menurut saya yang satu memiliki dampak ekonomi kita, yang satu membuat kita jauh dari kemerdekaan Palestina yang terjadi. Kita masuk dalam ayunan imperialisme itu. Ini bahaya sekali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Al. Teman-teman, kita sudah agak lewat juga ya jamnya. Saya ingin buka 2 pertanyaan saja. Langsung saja mungkin ditujukan ke siapa dan disebutkan dari mana organisasi atau medianya ya. Oke, 1, 2 di belakang. Selamat sore, nama saya Akbar dari Surat Kabar Jepang Asahi Shimbun. Malaysia setelah upaya untuk membawa ini ke ranah hukum. Selios kan tadi sudah menyebutkan akan ke PT UN dan sudah mengirim surat ke Presiden. Namun apakah ada upaya untuk membawa ini ke ranah hukum, entah itu pidana, perdata atau gimana? Bercermin dari konteks Malaysia. Saya dari Universitas Terbuka Jakarta. Pertanyaan dari saya, dari kacamata hukum, tata negara dan HAM, bagaimana Anda menilai rencana pengiriman alat utama sistem persenjataan atau alutsista atau bantuan militer lainnya? Apakah kebijakan ini telah memiliki landasan hukum yang kuat dan sejalan dengan prinsip politik? Adakah kekhawatiran bahwa perjanjian ini akan memaksa Indonesia mengadopsi standar yang terlalu longgar bagi... Terima kasih. Langsung saja saya kira ada PT UN itu kan juga kita satu dalilnya adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa ada beberapa pasal ataupun artikel yang ada di ART itu melanggar undang-undang sebenarnya. Jadi seperti misalkan kalau kita PT UN, tapi apakah nanti dari koalisi sipil itu akan melaporkan ke polisi. Ya, kepolisian itu mungkin nanti akan kita bicarakan ya. Kita akan bicarakan, tapi yang jelas kita akan menempuh ada beberapa yang bisa kita tempuh juga terkait dengan laporan ataupun perjanjian kita yang memang kalau kita lihat semuanya berkata negatif semua. Mungkin itu sih kalau dari saya. Mungkin Mas Yudi mau nambahkan. Iya, nambahkan sedikit soal upaya hukum sebetulnya ada bisa melakukan beberapa hal. Pertama, karena ini perjanjian sudah ditandatangani dalam Undang-Undang Perdagangan maupun Undang-Undang Perjanjian Internasional, itu ada waktu 90 hari bagi Presiden itu menyampaikan ke Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan itu nanti apakah disetujui atau ditolak oleh DPR. Sebetulnya pressure-nya bisa ke DPR sebetulnya. DPR bisa punya kewenangan untuk melakukan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian ini. Kalau dibaca klausulnya, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan semua di sini, kita semua bahwa ini jelas melanggar kepentingan nasional. Kenapa saya sebut kepentingan nasional? Karena itu yang ada di dalam klausul Undang-Undang Perdagangan. Satu perjanjian dagang yang itu melanggar kepentingan nasional itu boleh ditolak oleh DPR, jadi nggak diberlakukan. Tetapi, kalau upaya hukum lainnya, bisa nanti misalkan payung hukumnya ini apa, apakah undang-undang atau perpres, bisa melalui Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kalau undang-undang Mahkamah Konstitusi. Tapi pernah di pengalaman IGJ itu pernah menggugat undang-undang ratifikasi piagam ASEAN tahun 2020. Akhirnya digugat undang-undang perjanjian internasional, dikabulkan sebagian pasal 10 dalam undang-undang perjanjian internasional itu. Sehingga perjanjian dagang yang bersifat-sifatnya pernah melakukan itu karena dalam klausul-klausul dalam perjanjian dagangnya itu
banyak sekali merugikan kepentingan umum. Bahkan kepentingan masyarakat, nelayan juga akan berpotensi dengan persetujuan DPR gitu ya. Nah, artinya bahwa baik bicara mengenai BOP tadi gitu ya, karena BOP itu kan Board of Peace. Kalau benar tujuannya perdamaian, berarti kan kemudian itu harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR. DPR setuju atau enggak dengan mekanisme BOP, itu satu hal. Pun sama dengan perjanjian ART antara US dengan Indonesia gitu kan. Karena tadi dia substansinya bukan lagi bicara tentang teknis perdagangan. Dia tidak semata-mata bicara tentang berapa tarif yang diberlakukan gitu ya. Ini kan tidak semata-mata menyepakati bahwa ini 0%, ini 12%, ini 19% dan seterusnya. Tapi kalau di Malaysia ini kan tidak semata-mata kemudian Mahathir Mohamad melaporkan Anwar Ibrahim ke polisi, tetapi kemudian ini menjadi satu skandal politik yang kemudian menjadi pembicaraan di tingkat nasional gitu ya. Dan seharusnya dalam konteks Indonesia, DPR pun bisa mempersoalkan ini gitu kan, karena memang mereka diberikan wewenang. Satu, pasal 11 tadi, yang kedua adalah wewenang pengawasan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan. Jadi DPR bisa menggunakan wewenang dan fungsi yang mereka miliki. Nah, yang kedua terkait dengan data, jelas bahwa gini ya, jadi selama ini kan kita selalu diributkan atau diramaikan dengan insiden kebocoran data breach gitu kan. Dan beberapa juga melibatkan diduga melibatkan platform-platform yang berasal dari Amerika Serikat gitu kan. Dan tidak pernah ada proses penyelesaian gitu kan. Kita kan tidak pernah ada satu good practice bagaimana pemerintah secara bertanggung jawab, secara serius berkomitmen untuk menyelesaikan satu insiden yang berkaitan dengan data breach gitu kan. Nah, tiba-tiba hari ini tanpa kejelasan bagaimana implementasi undang-undang PDP, karena lembaga PDP-nya belum ada, peraturan pemerintah tentang implementasi undang-undang PDP belum ada, tiba-tiba kemudian ruang untuk melakukan transfer data itu dibuka secara lebih besar gitu kan. Nah, bagaimana ketika misalnya terjadi insiden dan juga implementasinya belum terjadi, di Amerika Serikat sendiri pun sama, instrumennya juga belum kuat. Amerika Serikat itu kan selalu dipertanyakan ketika mereka sampai hari ini tidak memiliki apa yang disebut sebagai Data Protection Authority. Karena FTC itu tidak cukup dianggap sebagai Data Protection Authority. FTC itu kan seperti halnya KPPU di Indonesia gitu kan, yang dia lebih bicara tentang competition law dan perlindungan konsumen. Nah, bicara tentang data, ini kan tidak semata-mata bicara tentang perlindungan konsumen dan bicara tentang competition law gitu kan. Ada aspek yang lebih mendasar tentang bagaimana subjek data itu bisa mengontrol secara terus-menerus data pribadinya. Oleh siapapun data pribadi itu diproses dan dimanapun data pribadi itu diproses gitu kan. Jadi itu mungkin respon dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Wahyudi. Saya minta Mas Rimawan juga untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan terkait dengan apa upaya yang ingin dilakukan pasca penandatanganan MOU atau perjanjian ART ini. Silakan Mas Rimawan. Ya. Terima kasih. Ini sebenarnya Mas Ferry yang lebih pas nih untuk menjawab. Tapi kalau saya ya masih ada waktu ya untuk terkait dengan ART ini, dan ini yang harus dimanfaatkan. Kalau tidak salah 90 hari, tapi kalau nggak salah kita tinggal 30 hari lagi gitu aturannya yang kemarin. Nah, sebelum nantinya akan berlaku yang demikian halus, itu tidak mudah untuk difahami oleh masyarakat. Itu sebabnya kemarin saya mencoba. Sebenarnya banyak, jadi kalau kita lihat sampai ke masalah standarisasi dan lain sebagainya, dan bahkan kalau tidak salah standar lingkungannya itu akan mengikuti Amerika, gitu. Ya di satu sisi bagus, dari sisi standar lingkungannya bagus, lebih tinggi daripada kita. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita siap, gitu. Belum lagi nanti untuk hal-hal yang lain, apalagi yang saya sangat khawatirkan itu adalah standar makanan yang dari Amerika, karena banyak makanan yang dari Amerika, sependek pengetahuan saya, karena saya coba mengamati dari sisi kesehatan begitu ya, itu apa yang tidak dilarang di Amerika itu dilarang di negara lain gitu. Jadi kalau tidak salah tahun 2000-an itu masalah GMO, salah satunya adalah kedelai dan obesity, kita bicara tentang diabetes, kita bicara tentang gagal ginjal dan obesity, kita bicara tentang diabetes, kita bicara tentang gagal ginjal dan lain sebagainya gitu. Dan itu masalah. Nah itu dampaknya akan terasa sekali. Jadi riset antar ini ya, pandemik, ataukah itu di kedokteran, ataukah itu di biologi, farmasi dan lain sebagainya, monggo untuk dilihat, karena kita perlu pemikiran dari rekan-rekan yang memang ahli di bidangnya dikaitkan dengan
dampak dari ART ini. Itu Mas, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Rimawan. Pertanyaan yang kedua selanjutnya. Ya. Soal pengiriman senjata. Ya, gini, sebelum ke alutsista, estimasi anggaran untuk pengiriman pasukan tahap pertama 1 tahun, ini kan 3 tahun, itu estimasinya hampir 4 triliun. Ya, sampai kemudian nanti akumulasi di 20.000 tuh. Kalau 3 tahun berarti 12. Pertanyaannya adalah, duit siapa nih? Apakah nanti termasuk surat alutsista dan sebagainya itu duit PBB? Jawabannya tidak, karena dia tidak mandat dari Dewan Keamanan PBB. Kalau Peacekeeping Forces kerja akuntabilitasnya. Sementara dalam realitas yang terjadi, ada 10 tahun di Kupang meninggal, bunuh diri karena nggak bisa beli alat tulis. Sementara lu ngirim pasukan dengan jumlah anggaran 17 triliun plus jumlah pasukan yang estimasinya hampir 4 triliun dalam pengiriman pasukan tersebut. Wah, itu nyedot sekali. Sementara realitas ekonomi Indonesia susah. Dan sialnya lagi adalah misinya gak jelas. Bukan dalam konteks kemerdekaan Palestina tuh. Tapi justru dalam konteks, dalam bahasa halusnya adalah pendudukan tuh. Melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh IDF Israel tuh. Dengan bahasa rekonstruksi dan demilitarisasi. Kalau demilitarisasi kena Hamas pasti akan melawan. Hamas mau dilucuti dan Hamas sudah mengingatkan, hati-hati Indonesia jangan masuk ke sini. Tapi kalau masih masuk juga, melakukan rekonstruksi kepada terowongan di Rafah, dan Indonesia ditaruh di Rafah ya. Daerah zona merah tuh, killing zone tuh. Nah itu basisnya Hamas dan penduduk Palestina. Oh, once time masuk situ, ya lo akan berhadapan tuh dengan Hamas. Terus tujuannya apa? Demilitarisasi. Siapa yang demilitarisasi? Yang punya senjata kan Hamas. Hamas pelucutan. Hamas udah bilang kita nggak akan melucuti, kita akan melawan. Kalau kemerdekaan Palestina diberikan, baru dilakukan. Jadi kalau soal alutsista tadi, ya alutsistanya kita. Nanti problemnya ntar logistiknya, berada dari wilayah mana. Tentu berada dalam kendali Israel, orang yang menguasai wilayah Gaza Israel ya mungkin dari Mesir. Gitu ya. Tapi poinnya adalah mengirim pasukan TNI ke sana itu tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, masa melalui BOP, maka itu pengiriman pasukan untuk kepentingan Trump tuh. Bukan kepentingan perdamaian PBB, itu yang pertama. Kenapa? Karena BOP itu Board of Trump. Jadi kebijakan pengerahan TNI itu kepentingan Trump, bukan kepentingan perdamaian PBB. Saya minta pemerintah, sikap pemerintah jangan pelit. Trump kok yang menentukan, nggak ada itu. Sementara Trump sikap politiknya itu tidak pro kemerdekaan Palestina. Trump itu sikap politiknya pro terhadap Israel. Contoh, pemindahan ibu kota Tel Aviv dari Israel ke Yerusalem. Trump setuju. Padahal Yerusalem masih dispute. Dispute dataran tinggi Golan dengan Suriah, Trump setuju itu milik Israel. Dalam kasus penetapan Netanyahu sebagai penjahat perang, Mahkamah Pidana Internasional menyebutkan Netanyahu penjahat perang. Apa yang dilakukan oleh Trump? Mengancam seluruh hakim Mahkamah Pidana Internasional. Bahwa seluruh hakim Mahkamah Pidana Internasional diancam oleh Trump, nggak boleh masuk ke mereka, diblok dan lain sebagainya. Yang keempat, dalam deklarasi New York sebelum resolusi 2803 yang dimotori oleh Prancis, 140 negara setuju kemerdekaan Palestina. Siapa yang nggak setuju? Ada 10 negara, motor utama yang nggak setuju adalah Amerika Serikat dan Israel. Siapa dia? Trump. Jadi 4 indikator menyebutkan bahwa Trump tidak pro kemerdekaan Palestina. Trump pro ke Israel. Trump membentuk BOP. Kewenangan BOP semuanya ada di Trump. Fakta itu menunjukkan harusnya Indonesia tidak masuk BOP. Seperti Malaysia, seperti Singapura. Vatikan aja tidak masuk BOP. Negara Eropa nggak masuk BOP. Lah kita ngapain? Sampai ngirim pasukan TNI segala ke sana, negara-negara Arab ya, walau ikut BOP kayak Arab Saudi, Mesir, mereka nggak mau ngirim tentaranya ke Gaza. Nggak ada tuh tentara Mesir atau tentara Turki atau tentara, nggak mau. Siapa yang dikirim? Negara-negara Arab ngerti, bos itu wilayah ngeri bro, jangan masuk, jangan kirim pasukan. Indonesia so hebat, kirim 80.000 pasukan. What? Sementara lu bicara kemerdekaan Palestina, pada sisi lain lu masuk zona merah yang berhadapan dengan ini nggak masuk akal. Jadi kalau DPR nggak manggil presiden, nggak mempermasalahkan ini, terus bicara kirim pasukan, saya akan bilang, sekali lagi saya bilang,
andai nanti ada tentara Indonesia, tetap terus dikirim ke sana oleh DPR pemerintah, dan ada yang meninggal di sana, saya demo habis-habisan DPR, mau sendiri atau berdua, ikut BOP, ini BOP-nya jelas, bukan untuk peace kok, itu untuk kepentingannya Trump. Jadi saya katakan bahwa Trump tidak berpihak kemerdekaan Palestina, Trump berpihak terhadap Israel. Dalam pertemuan BOP kemarin, wakil dari Israel menyebutkan apa? Tidak mungkin dan tidak akan saya lakukan pemberian kemerdekaan Palestina. Di BOP ngomong kayak begitu. Lah terus lu mau ngapain, bos? Gitu. Masuk dalam BOP, Israel jelas begitu. Jadi saya bilang, tingkat kekuasaan kita diuji akhir-akhir ini dan tingkat emosi kita diuji gitu. Ya. Ini untuk lagi puasa ya kan. Puasa, tenang dulu, damai dulu ya kan. Jadi bahasa perdamaian itu kita setuju perdamaian tapi kita juga setuju kemerdekaan Palestina. Itu sikap politik kita gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Al. Saya kira cukup ya, nggak ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, kalau tadi Mas Al bilang ada benang merah nih antara ART ini, tapi kenapa nama perjanjiannya ART gitu ya? Saya curiga ini Trump ini ya kepanjangan Agreement Reciprocal Tariff, tapi jangan-jangan Trump ini ngelihat ini ART gua nih gitu. Apa namanya? Ya, kalau Mas Al tadi bilang ada benang merah antara BOP dan juga ART gitu. Jangan-jangan kalau kita nggak masuk BOP nanti kena ART lebih tinggi gitu. Saya melihat ada benang merah juga nih antara model kepemimpinan Trump dan juga Prabowo. Oke, teman-teman, itu saja mungkin apa namanya artinya pasal konstitusi yang dilanggar dan juga undang-undang yang harus diubah gitu. Karena harus menyesuaikan dengan perjanjian ART tadi. Oke, teman-teman, itu mungkin apa namanya diskusi kita sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh narasumber. Prof. Rimawan yang bergabung melalui online gitu ya di Zoom. Tadi ada Bang Ferry Amsari, ada Muhammad Isnur dan juga seluruh narasumber apa namanya yang hadir pada sore hari ini. Dan terima kasih banyak untuk kita semua dan saya tutup diskusi dan media briefing kita dengan mengucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.